Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etika menulis. Nah, ternyata dalam menulis itu juga ada etikanya, ada aturannya. Nah, etika menulis ini tuh dalam karya ilmiah berfungsi untuk menjaga kejujuran akademik, kedua menghargai karya dan ide orang lain, dan yang ketiga mengembangkan budaya literasi ilmiah yang sehat di kalangan siswa atau pelajar ataupun mahasiswa. Nah, lalu ada aspek utama etika menulis. Pertama, keaslian karya, di mana siswa ataupun mahasiswa itu harus bisa menghasilkan tulisan berdasarkan pemikiran sendiri dan dilarang untuk plagiarisme atau copy paste punya orang lain dan tanpa citasi karena itu merupakan bentuk pelanggaran yang serius. Nah, terus kedua, penghargaan terhadap sumber. Nah, setiap ide, data, ataupun kutipan dari berbagai macam sumber itu harus disertai dengan citasi dan disusun sebagai daftar pustaka dengan format yang berlaku. Nah, lalu yang ketiga ada kebenaran data. Data yang dipakai dalam tulisan ilmiah itu harus akurat dan nggak boleh dimanipulasi. Jika menggunakan data sekunder harus jelas sumbernya dari mana. Lalu yang keempat, bahasa ilmiah, artinya menggunakan bahasa formal. Sama seperti tadi yang membahas bahasa formal, non formal, dan presentasi. Nah, kalau bahasa ilmiah ini harus menggunakan bahasa formal, objektif, dan tidak emosional. Dan hindari bahasa yang eh, berlebihan. Nah, lalu yang terakhir, tanggung jawab akademik, di mana penulis bertanggung jawab atas kebenaran dan isi tulisannya. Dan tidak boleh mengandung syarat ataupun informasi yang palsu. Implementasi etika menulis. Yang pertama, pembiasaan citasi dan referensi ilmiah. Jadi mahasiswa itu diwajibkan menggunakan gaya citasi internasional yang sesuai dengan bidang studi. Misalnya apa, itu apa yang paling sering dipakai. Nah, lalu tidak hanya menulis daftar pustaka, tetapi juga mencantumkan citasi dalam teks secara konsisten. Jadi di setiap paragraf itu atau di setiap baris itu harus ada citasinya, biar jelas dari mana sumbernya. Yang kedua, pelatihan literasi akademik. Jadi mahasiswa itu dilatih untuk bisa menyeleksi sumber ilmiah yang cukup kredibel. Misalnya mencari artikel bereputasi atau buku akademik ataupun laporan penelitian. Jadi sumber ilmiahnya itu benar-benar yang terpercaya gitu. Salah satunya yang paling gampang biasanya itu artikel yang bereputasi. Nah, kemudian didorong untuk bisa menggunakan database akademik seperti Google Scholar, Scopus, atau Dewaj. Dan yang paling familiar itu ya semuanya, tapi mungkin yang paling sering digunakan adalah Google Scholar untuk mencari artikel-artikel. Lalu yang ketiga, penggunaan cek plagiarisme. Nah, hampir semua perguruan tinggi itu mewajibkan mahasiswanya untuk memeriksa karya tulisnya dengan perangkat seperti Turnitin itu untuk menilai berapa sih persentase plagiarismenya gitu. Dan biasanya itu ada batas toleransinya biasanya itu kurang dari 20%. Atau pas 20% juga masih boleh. Nah, lalu yang keempat, diskusi dan studi kasus etika akademik. Nah, mahasiswa bisa belajar dari kasus nyata, pelanggaran etika itu ada yang bisa mereka dapatkan. Misalnya pencabutan gelar karena sudah benar-benar melakukan plagiarisme. Nah, melalui diskusi ini, mahasiswa bisa tahu konsekuensi akademika seperti apa, hukum dan moralnya itu dari pelanggaran etika menulis. Nah, jadi kesimpulannya, etika menulis adalah fondasi utama dalam pembelajaran karya ilmiah. Dan dengan membiasakan siswa ataupun mahasiswa untuk menulis secara jujur, menghargai sumber, dan bertanggung jawab atas isinya, pihak sekolah ataupun universitas berhak memiliki peran penting dalam membentuk budaya akademik yang sehat dan berintegritas. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.